Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur ya untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati anugerah Tuhan setelah malam hari kita lewati dalam istirahat kita, dalam tidur kita, dan pagi hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Markus pasal 13. Nah, secara khusus kita akan melihat bagaimana akan terjadi penderitaan ya, akan terjadi kesukaran besar di bumi ini menjelang hari Tuhan itu ya, menjelang kiamat itu. Nah, di ayat 3 firman Tuhan berbunyi demikian. Pasal 13 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Nah, kapan kesudahannya? Kapan itu terjadi? Kapan peristiwa Yesus akan datang kedua kali? Ya, kapan peristiwa kesudahannya? Ya. Nah, di ayat 5, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Nah, tidak terlalu penting bagi kita kapan waktunya. Ya, tidak terlalu penting. Memang akan ada waktunya, akan tiba. Tetapi persoalan utama dalam hidup kita bukan kita harus tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kedatangan Kristus kedua kali atau kesudahan itu. Tetapi Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid tindakan atau hal yang perlu mereka laksanakan ya dalam hidup mereka hari lepas hari adalah waspadalah, berjaga-jagalah, siumanlah, jangan terlena. Berjaga-jagalah, ya, pertahankan imanmu, tetap percaya, tetap setia, lakukan hal yang baik, lakukan yang benar, ya, di hadapan Tuhan. Nah, jadi waspadalah. Nah, apa yang harus kita waspadai menjelang akhir zaman ini? Nah, Tuhan Yesus memberikan ya beberapa peringatan yang akan terjadi untuk kita akhirnya mengetahui, wah ini bahaya ini. Saya tidak boleh terjebak dengan situasi seperti ini. Apa saja? Nah, ayat 6. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi akan ada nanti Mesias palsu. Ya, aku datang, ya, akulah dia yang kalian nantikan, kira-kira begitu ya. Jadi ada banyak yang ngaku-ngaku sebagai Yesus, sebagai Mesias. Bahkan akhir-akhir ini ada yang ngaku sebagai titisan Mesias itu. Wah, ini gawat ya. Nah, kalau kita mendengar ada orang yang berkata sampai dia berani mengaku dia sebagai Yesus atau Mesias, sudah langsung kita harus tolak itu. Jangan mau mengikuti ajarannya, ya, jangan tergoda dengan dia. Di ayat 7, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Wow, apa yang akan terjadi? Tuhan Yesus memberikan tanda ini, akan ada perang bangsa dengan bangsa. Nah, kita kan sudah melihat. Nah, nanti akan lebih meluas lagi, bukan hanya Rusia dan Ukraina, tapi juga nanti bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Ini akan luar biasa. Jadi bagaimanapun usaha manusia untuk mempertahankan damai, untuk mempertahankan supaya tidak ada peperangan, tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus sudah memberitahukan salah satu tanda akhir zaman, ya, mulai akan terjadi kesudahannya manakala ya deru perang ya mulai, dan bangsa satu dengan bangsa lain saling menyerang. Persenjataan masing-masing dimunculkan ke permukaan. Wow, dahsyat. Tetapi dikatakan jangan takut, janganlah kamu gelisah. Itu memang harus terjadi. Jadi nggak perlu gelisah, nggak perlu kita takut. Ya, kalau kita sudah melihat ada mulai perang di sana-sana, di mana-mana,
mengingatkan kita kepada Tuhan. Wah, ini sudah semakin dekat. Jadi semakin juga kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ayat 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kemudian akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Wow. Dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, menjelang zaman baru. Penderitaannya adalah ya gempa bumi. Ya, di mana-mana gempa bumi. Wah, ini tanda-tanda udah kita lihat ya. Cuman lokasinya masih hanya tertentu. Tapi nanti ini universal di mana-mana. Wah, sana terjadi gempa, di sini gempa. Berarti akan banyak orang yang mengalami kematian. Dan itu memang Tuhan sudah sampaikan sebelumnya bahwa salah satu tanda kamu lihat burung pemakan bangkai di mana? Kok berkerumun. Nah, itu ada yang mati, ada yang meninggal itu karena kecelakaan, karena gempa bumi ini ya, bencana, akhirnya burung-burung memakani bangkai-bangkai itu. Nggak ada kesempatan lagi untuk menguburkan karena begitu banyaknya. Nah, tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebab sebagai kesaksian bagi mereka. Jadi oleh karena kita mempertahankan iman kita, tetap percaya kepada Yesus, nah maka akan terjadi ini. Ini memang sekarang sudah terjadi, cuma siklusnya kecil, ruang lingkup kecil, tapi ini akan luas. Hati-hati, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Jadi rumah ibadat bukan tempat lagi sembahyang ya, tapi diperlakukan dengan hal yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat banyak peristiwa di negeri ini. Rumah ibadat ditutup, bahkan disegel, kemudian dibakar. Ada kan? Dibakar. Nah, tanda-tanda akhir zaman. Nah, itu harus terjadi. Nah, membuat kita semakin berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi ini perbuatan ini akan semakin besar. Jadi kalau akhir-akhir ini kita masih memiliki kesempatan yang luas untuk beribadah, memuji Tuhan, wah bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan, kita ada kesempatan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bebas. Tapi akan ada nanti waktunya sulit sekali ya. Dan bagi orang yang terus mempertahankan iman, siap-siap mengalami penderitaan. Ayat yang ke-10, ya, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jadi kapan kesudahannya? Kapan berakhir akhir zaman ini? Kemudian masuk ke zaman baru. Ya, Injil, ya, kitab suci, Injil, ya, Yesus harus diberitakan kepada semua bangsa. Jadi cirinya adalah kita anak-anak Tuhan bersemangat dalam memberitakan pekabaran Injil, bersemangat menjadi saksi Kristus. Apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, ya, tidak ada alasan untuk kita tidak pergi. Ya, jadi orang-orang akan semakin banyak mendengar Injil. Berarti sudah semakin dekat dong ya, kesudahannya sudah semakin dekat ya. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi waktu anak-anak Tuhan, orang percaya, mengalami penganiayaan, ditindas, kemudian diintimidasi, ya apa yang harus kita jawab? Roh Kudus akan memberikan kata-kata itu kepada kita. Ya, jadi nggak usah kita terlalu pusing memikirnya. Nanti ngomong apa ya? Oh, nanti kalau begini apa ya? Nanti ya, nggak usah. Roh Kudus akan menolong kita. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Wah, ngeri sekali ya. Jadi tanda akhir zaman kita lihat dalam rumah, ya, dalam rumah sendiri sudah mulai kacau, ya, berantakan, ya, broken home. Waduh, bukan hanya masalah berantakan, tapi kekerasan yang dahsyat, pembunuhan.
ya, seorang saudara memberikan saudaranya untuk dieksekusi mati, ya. Orang tua dengan anak, wah ini dahsyat, anak kepada orang tua, jadi kekacauan yang luar biasa. Ayat 13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat, ya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, kalau karena nama Tuhan, nama Yesus, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kemudian kita dibenci. Adakah kita siap menerimanya? Amin. Bapak Ibu siap menerima walaupun dibenci, tidak disukai, di kantor tidak naik posisi, tidak naik pangkat, ya, dihambat berkat-berkat buat kita, tapi kita tetap setia kepada Tuhan, bertahan menghadapi tantangan itu. Wow, ini luar biasa, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat beberapa tanda yang Tuhan berikan melalui Markus pasal 13 ini. Ini menjadi satu peringatan bagi kita supaya dalam perjalanan hidup ini kita andalkan Tuhan, ya. Dengan mengetahui tanda-tanda itu, kita bukan semakin takut, ya. Waduh, ngeri sekali, ya. Wah, ngeri sekali, enggak. Tetapi semakin kita mempersiapkan diri, ya, untuk menghadapi tantangan itu. Siapkan diri. Jadi jangan terkecoh nanti. Kalau ada pengajar-pengajar lain, bahkan mereka dikatakan bisa membuat mujizat, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Tetapi kita hanya tetap setia kepada Tuhan, datang kepada Yesus, dan ketika kita memiliki beban pergumulan pun, kita datang kepada Yesus, kita bisa berseru di dalam nama Yesus, dan kita akan mengalami kelegaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah supaya kita berjaga-jaga, waspada, berjaga-jaga. Nah, di dalam berjaga-jaga itu, ya, kita praktekkan kehidupan kita yang takut akan Allah. Lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan terpengaruh, jangan tergoda. Tetaplah bertahan sampai garis akhir. Amin. Katakan kiri kanan kita, tetaplah bertahan sampai garis akhir. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap setia kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, setia melayani, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan naikkan doa.